Dipersembahkan oleh Balik ke Havex tadi, PR besarnya itu seperti apa? Mungkin bisa di-share sama kita. PR besarnya kalau kesenian Indonesia itu sebenarnya baik pemerintah maupun seniman juga punya PR masing-masing ya. Kalau di pemerintah biasanya itu klasik kurang keberpihakan di anggaran, misalnya sarana dan prasarana, kebijakan dan programnya juga nggak terlalu konkret gitu misalnya. Tapi menurut kami itu masalahnya lebih di komunikasi sih. Jadi pemerintah itu ya sama seniman komunikasinya kurang terjalin gitu ya. Nah kalau di senimannya sendiri biasanya juga sama klasik bahwa seniman itu kan lebih fleksibel ya. Dan mereka ketika berhubungan dengan yang namanya birokrasi itu suka sulit-sulit gitu. Sulit-sulit dan agak alergi biasanya ya. Misalnya kayak contoh mereka suka mengeluh soal pendanaan misalnya. Tapi mereka sendiri belum berbadan hukum, misalnya nggak punya NPWP, belum punya rekening bank atas nama lembaga. Nah ini kan sulit untuk mendapatkan sponsor ataupun pendanaan dari pemerintah. Nah jadi kalau koalisi seni posisinya tuh dia kayak oke, yuk seniman mulai berbenah gitu secara organisasi. Kemarin kita penelitian di 8 kota di Indonesia itu kami menemukan bahwa 70% mereka ya nggak ada badan hukumnya gitu. Nggak ada badan hukum, nggak punya NPWP dan sebagainya. Aja kelengkapan sebagai lembaga untuk menyiapkan secara ekonomi juga cukup sulit. Kalau yang selama ini Havex perhatikan, anggaran pemerintah untuk seni itu sebesar apa? Nah kalau untuk anggaran sebetulnya uniknya ya, hampir semua kementerian tuh punya. Tapi kan biasanya program mereka ini lebih ke seremonial. Jadi kayak misalnya Kementerian Pariwisata punya untuk seni tapi untuk bikin festival misalnya di daerah pariwisatanya. Misalnya kalau Kemendikbud dia juga punya kesenian tapi untuk acara-acara di sekolah misalnya. Nah sementara untuk program yang benar-benar berkala, berkelanjutan, yuk kesenian kita mau dibawa kemana nih? Nah itu yang menurut kami sih belum ya. Nah, tapi secara kenyataannya pada prakteknya bagaimana seni itu berkembang tentunya harus lintas sektoral ya dari semua yang tadi Havex ceritakan. Nah kalau sejauh ini kan pasti sudah survei. Lalu juga melihat anggaran-anggaran yang parsial yang berbeda-beda itu misalnya, apakah itu mengarah pada sebuah sistem atau ekosistem atau yang tadi diinginkan oleh koalisi Indonesia? Sebetulnya untuk saat ini ya cukup banyak perbaikannya gitu ya. Cuma masalahnya masih ada ego-ego sektoral yang kayak kalau misalnya satu kementerian bikin satu festival, maka kementerian lain juga punya festival yang serupa. Jadi seharusnya kan ketika kita bikin satu acara, sebaiknya ya diselenggarakan oleh beberapa kementerian. Enggak satu kementerian bikin acara, yang lain cuma diundang. Kemudian bulan depannya ada acara yang serupa, diundang lagi, kayak gitu. Nah sebetulnya masalah akar utamanya adalah Indonesia itu kan belum punya yang namanya peta jalan lah gitu. Roadmap, kayak strategi kita, kesenian kita 25 tahun lagi mau kemana sih? Apa yang harus kita siapkan untuk menuju ke sana? Berarti kita harus menyiapkan semacam strategi besarnya ya. Ibaratnya kalau mau lebih luas gitu, strategi kebudayaan itu harusnya seperti apa sih Indonesia? Mau apa kita 20 tahun lagi? Nah itu yang kemudian belum disiapkan. Nah cuma kebetulan kemarin ada momentumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan kan baru disahkan. Nah dalam undang-undang itu ada amanat Indonesia harus segera bikin. Gitu. Nah itu penting sekali ya. Kita harus kawal penyusunannya. Dipersembahkan oleh